Koneksi antar materi modul 2.3 Coaching untuk supervisi akademik. Perkenalkan, saya Rizky Nopritasari, calon guru penggerak Angkatan 10 dari SMA Negeri 34 Jakarta, akan mempresentasikan koneksi antar materi modul 2.3 Coaching Supervisi Akademik. Pengalaman atau materi yang diperoleh. 1. Perbedaan mentoring, konseling, fasilitasi, dan training. 2. Mengetahui kompetensi inti coaching, yaitu kehadiran penuh, mendengar aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. 3. Cara mengajukan pertanyaan dengan rasa, receive, ask, summarize, dan appreciate. 4. Mengetahui tahapan alur tirta sebagai dasar percakapan coaching. Emosi yang dirasakan saat belajar. Saya memulai belajar cukup lambat, mulai membaca materi, mulai dari diri sekitar tanggal 15 Juli. Sebenarnya, ini waktu yang sangat mepet dan terburu-buru dalam membaca modul dan memahaminya. Perasaan saya saat ini bingung dan khawatir karena saya harus cepat membaca dan memahami, dan target harus selesai dalam 1 hari sebelum ruang kolaborasi. Perasaan saya yang lain yaitu menerima seluruh materi yang ada di modul dengan baik sampai saya benar-benar paham. Yang sudah baik dalam keterlibatan diri dalam belajar. 1. Saya mencatat semua materi inti dari modul. Ini memang cara belajar saya dalam memahami konsep. 2. Sehingga dari catatan itu, saya mampu memahami alur tirta dalam proses coaching. 3. Tidak ada pengulangan tag video dalam pengerjaan tugas coaching. Yang perlu saya perbaiki terkait proses belajar, yaitu mengingat dengan benar rubrik alur tirta agar tidak terbalik-balik. 2. Mengembangkan potensi pengajuan pertanyaan berbobot dalam kompetensi inti coaching. Keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi. Saat belajar materi coaching, kompetensi diri pribadi setidaknya bertambah, menambah ilmu di teknik coaching dan cara bertanya ke coachee, mampu melakukan aksi demonstrasi kontekstual dengan runtut, sesuai dengan alur tirta dan hubungannya dengan kematangan diri pribadi, dapat terbentuk dengan ditandai diri yang selalu berjuang dalam membaca dan memahami modul. Tekun belajar, mandiri dalam mengerjakan tugas, dan berkomitmen atas pekerjaan tugas eksplorasi konsep. Analisis terkait coaching supervisi akademik. Memunculkan pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi dan menggalinya lebih jauh. Pertanyaan dari saya, bagaimana caranya jika coach tidak mampu memetakan dan menggali situasi coachee sehingga tidak mampu menghasilkan ide baru dalam solusi permasalahannya? Menggali lebih jauhnya dengan cara, kalau saja kemampuan coach tidak mumpuni, artinya coach tidak melakukan prinsip coaching, sehingga coach sebenarnya tidak dapat melakukan teknik coaching dengan benar. Semestinya ada latihan atau pendidikan latihan untuk coach agar paham benar apa saja yang harus dilakukan saat teknik coaching berkaitan dengan menggali ide dari coachee.
mengolah materi yang dipelajari dengan pemikiran pribadi sehingga tergali wawasan atau insight baru. Wawasan baru yang muncul yaitu: 1. Mentoring itu sejenis guru mengajar di kelas sambil membantu siswa mengatasi kesulitan belajar. 2. Konseling itu biasanya dimulai dari adanya masalah, dan guru bertindak sebagai guru bimbingan konseling dalam menyelesaikan kasus siswa. 3. Kalau fasilitasi itu kita hanya bisa berdiri netral tanpa memutuskan untuk pengambilan kebijakan sendiri, seperti halnya perantara dalam menyampaikan informasi. 4. Ternyata selama ini saya sudah melakukan proses kompetensi coaching sebagian. Proses mendengar aktif, menyimak, dan hadir penuh di permasalahan itu sudah saya jalani. Hanya saja, mungkin saya langsung memberikan solusi, tidak mengarahkan untuk memberikan kesempatan dalam menjawab pertanyaan berbobot yang harus saya utarakan. Cara mengajukan pertanyaan itu ternyata ada kata kunci. Wawasan baru bagi saya harus tahu dan mengingat kata kunci yang disampaikan Koci. Alur Tirta ini menambah wawasan baru buat saya. Ternyata saat mengobrol dengan anak, pasangan, atau siswa lain, alur Tirta sangat bagus untuk memperdayakan potensi yang ada agar lebih maksimal lagi. Menganalisis tantangan yang sesuai dengan sekolah SMA Negeri 34 Jakarta Selatan. Belum terlatih atau pahamnya coach tentang prinsip, kompetensi, dan alur tirta dari coaching. Mungkin ini akan tidak jadi hambatan jika coach yang ditunjuk untuk menjadi supervisor saat supervisi akademik dilatih dan diajarkan teknik coaching yang baik agar seluruh tahapan coaching berjalan lancar dan mendapatkan potensi bagus dari coach dalam menemukan solusi atas rencana aksinya. Selama ini, coach masih menjudge atas kesalahan yang sudah dilakukan guru dalam mengajar, sehingga guru merasa kurang dalam pembelajarannya. Memunculkan alternatif solusi terhadap tantangan yang diidentifikasi. 1. Mengadakan pelatihan coaching atau pelatihan teknik pelaksanaan coaching di internal sekolah. Mungkin bisa dilakukan setelah KBM, bisa 2 atau 3 hari. Yang kedua, mencontohkan latihan coaching dari guru penggerak atau calon guru penggerak yang sudah lebih dulu memahami teknik coaching. Membuat keterhubungan atau koneksi. Koneksi pembelajaran coaching dengan pembelajaran sebelumnya. Hubungan antara modul 2.3 coaching dengan modul 1.1 filosofi Ki Hajar Dewantara. Coaching adalah kolaborasi antara guru dan coach, bisa dengan guru atau siswa, dalam memberdayakan potensi guru atau siswa untuk menemukan solusi atas masalah yang ada. Hubungannya dengan filosofi Ki Hajar Dewantara adalah guru berperan dalam menuntun kodrat murid agar selamat dan bahagia di masa dewasanya. Nah, di sini guru berperan dalam mengarahkan siswa dengan kolaborasi pertanyaan berbobot agar siswa dapat menemukan sendiri solusi dari dirinya. Pengalaman masa lalu. Pengalaman masa lalu saat belajar filosofi Ki Hajar, guru diarahkan untuk menuntun segala kodrat alam dan kodrat zaman murid agar bahagia dan selamat. Jika dihubungkan dengan materi coaching, dulu itu kegiatan supervisi hanya satu arah, tidak membuat guru yang di coaching menjadi selamat dan bahagia.
ini hanya membuat penerimaan kritik dan saran dari supervisor kepada koci. Penerapan di masa mendatang. Sehingga di masa yang akan datang, setelah mempelajari coaching dan dihubungkan dengan filosofi Ki Hajar, guru harus mampu menuntun dan mengarahkan siswa untuk berjalan sesuai alurnya. Mengarahkan dengan berbagai pertanyaan berbobot untuk menemukan alur yang sesuai. Alur tirta agar siswa atau guru yang dikoci selamat dan bahagia. Konsep atau praktik baik yang dilakukan dari modul 1.1 filosofi Ki Hajar Dewantara yang telah dipelajari, jika dihubungkan dengan modul 2.3 adalah melakukan coaching terhadap siswa yang bermasalah, yang menuntun kodrat alam murid dan kodrat zaman dengan memberikan pertanyaan berbobot. Informasi yang didapat dari sumber lain tentang coaching yang dihubungkan dengan filosofi Ki Hajar. Filosofi Ki Hajar Dewantara lebih ke sistem among. Peserta didik ternyata coaching juga dilakukan berdasarkan sistem among. Kita melakukan coaching dengan mengamong siswa agar siswa terbuka dalam menyampaikan masalahnya dan terbuka. Jadikan teman ke siswa agar semua masalah siswa bisa terungkap. Sumber dari kompasiana.com. Koneksi materi coaching dengan modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Coaching itu membahas kolaborasi sejenis percakapan antara coach dan coachee dalam memberdayakan potensi coachee untuk menemukan solusi atas masalahnya. Hubungannya dengan nilai dan peran guru penggerak adalah perannya yaitu menjadi coach bagi guru lain. Nah, ini tepat sasaran, di mana guru dan coachee dapat melatih proses coachingnya terhadap rekan guru atau siswa yang meluapkan masalah pembelajarannya di kelas. Di sini dibutuhkan peran berkolaborasi antara guru dan coachee dan juga merupakan peran guru penggerak. Pengalaman masa lalu. Saat mempelajari nilai dan peran guru penggerak, kita diajarkan bagaimana nilai terbaik dan peran atau tugas guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Di sini, saya merasa senang karena menjadi tahu tentang pemimpin pembelajaran yang juga harus bisa menjadi coach dalam pembelajaran. Ini sesuai dan cocok dengan coaching supervisi akademik. Jadi, di modul coaching ini, kita harus fokus dalam menjalankannya, agar nantinya dapat berperan menjadi guru yang menjadi coach bagi guru lain. Penerapan di masa mendatang. Hubungan antara coaching dan nilai peran guru penggerak dapat diterapkan saat KBM, yaitu dengan cara menjadi pemimpin pembelajaran. Dalam menggerakkan komunitas praktisi, dapat kita terapkan dengan sosialisasi teknik coaching. Menerapkan prinsip coaching saat teknik coaching dilakukan. Peran berkolaborasi antar guru juga sebenarnya sudah termasuk dalam konsep coaching. Praktik baik yang dilakukan dari modul 1.2 dihubungkan dengan modul 2.3 yang telah dipelajari adalah sosialisasi tentang coaching supervisi akademik. Ini sudah sesuai dengan peran guru yaitu sebagai coach bagi guru lain. Informasi baru yang didapat dari sumber lain tentang coaching yang dihubungkan dengan nilai dan peran guru penggerak. Tantangan bagi guru dalam menerapkan coaching pada proses supervisi klinis adalah menjadikan refleksi dan pemberian umpan balik sebagai kegiatan yang berkesinambungan dan dilakukan secara terus-menerus, sehingga mampu memberi dampak perbaikan dalam hal kompetensi pemimpin pembelajaran. Tidak jarang,
Guru bahkan kepala sekolah menerapkan coaching hanya sebagai kegiatan rutin untuk pemenuhan tugas semata, sehingga melupakan prinsip utama yakni kontinuitas atau proses yang dilakukan secara terus-menerus dengan menyertakan proses refleksi dan umpan balik. Hal ini perlu ditindaklanjuti dengan perencanaan supervisi klinis yang matang. Koneksi antar modul 2.3 coaching dengan modul 1.3 visi guru penggerak. Guru melakukan coaching terhadap rekan sejawat yang tujuannya adalah memberdayakan potensi yang sudah ada pada diri coachee untuk menemukan ide dalam solusi permasalahan guru. Ini dapat dihubungkan dengan visi sekolah kami di SMA Negeri 34 Jakarta, yaitu pendidikan tuntas berkualitas, berdaya saing global, berkarakter Pancasila, dan berbudaya lingkungan. Pengalaman di masa lalu. Saat belajar tentang visi guru penggerak, kita diingatkan dengan alur Bagja dalam menyusun visi sekolah. Alur Bagja ini cukup rumit dalam mengingat rubrik indikator pertanyaannya, sehingga harus membuka catatan agar alur Bagja ini sesuai dengan apa yang diinginkan. Penerapan masa depan. Mungkin dalam penyusunan visi sekolah, kita bisa menggunakan alur Tirta dalam percakapan antara guru dengan guru untuk membentuk visi sekolah yang lebih baik. Praktik baik yang dilakukan antar modul nilai dan peran guru penggerak dengan modul coaching adalah berbagi ilmu tentang coaching, prinsip, kompetensi inti, pengajuan pertanyaan rasa, dan alur Tirta. Menjadi pemimpin pembelajaran di kelas. Mengajukan pertanyaan berbobot untuk mengarahkan jalannya ide dan rencana aksi. Mendengarkan aktif dan merasakan secara sadar penuh dalam permasalahan siswa atau guru. Informasi tentang visi guru penggerak dihubungkan dengan modul coaching. Penting bagi coach dan coachee untuk bersama merumuskan visi misi yang jelas. Tujuan harus spesifik, terukur, dapat dilakukan, dan ada waktunya. Coach dapat membantu coachee merancang rencana tindakan yang realistis untuk mencapai tujuan. Sumber hecoach.co.id tahun 2023. Keterhubungan antara modul 2.3 coaching dengan modul budaya positif. Pengalaman masa lalu dalam belajar budaya positif dihubungkan dengan modul coaching adalah dalam menjadi pemimpin pembelajaran, kita disuruh untuk sesi berbagi tentang budaya positif ke guru lain. Dalam konsep budaya positif ada 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, di dalam modul coaching, guru harus tahu kebutuhan dasar siswa melalui alur Tirta. Penerapan di masa datang adalah dengan merestitusi siswa dengan cara mengintegrasikan alur Tirta dalam pengajuan pertanyaan berbobot ke siswa. Praktik baik yang dilakukan dalam koneksi modul yaitu 1. Merestitusi siswa dengan mengintegrasikan coaching. 2. Mengarahkan siswa untuk mengidentifikasi dan menguatkan potensi diri untuk terus melakukan nilai positif di sekolah. Informasi dari luar modul tentang budaya positif dan coaching. Inisiatif budaya positif di sekolah dimulai dengan melibatkan semua stakeholder. Ada beberapa langkah kunci yang dapat diambil, yaitu penanganan konflik yang konstruktif, dengan cara mengajarkan siswa dan staf menyelesaikan konflik secara sehat dan konstruktif, dapat membantu menjaga harmoni dalam lingkungan belajar. Sumber, blog, kejarcita.id, Agustus 2023. Keterhubungan antara modul coaching dengan modul pembelajaran diferensiasi. Pengalaman masa lalu saat belajar diferensiasi adalah kita harus tahu kesiapan, kebutuhan siswa saat belajar. Dari sini kita bisa mengaitkannya dengan kemampuan anak atau potensi anak dapat diperkuat lagi dengan pertanyaan pengayaan lewat coaching.
Penerapan di masa depan adalah penerapan prinsip mendengar, menyimak, dan tidak berasumsi negatif pada pembelajaran yang menerapkan diferensiasi. Praktik baiknya adalah melaksanakan pembelajaran dengan konsep coaching yang selalu memberdayakan atau memaksimalkan potensi siswa. Informasi baru dari narasumber luar tentang diferensiasi hubungannya dengan coaching yaitu, selain PSE, coaching juga memiliki peran penting dalam mendukung pembelajaran diferensiasi. Pembelajaran diferensiasi adalah pendekatan yang mengakui bahwa setiap siswa memiliki kebutuhan, minat, gaya belajar yang unik. Guru penggerak membantu guru lain untuk mengidentifikasi kebutuhan individu siswa dalam merancang strategi pengajaran yang sesuai. Dengan coaching, guru dapat mengembangkan materi pembelajaran yang bervariasi, seperti tugas-tugas yang dapat disesuaikan dengan tingkat kesulitannya, berbagai jenis media pembelajaran, dan kegiatan yang sesuai dengan gaya belajar siswa. Sumber kompasiana.com. Keterhubungan antara coaching dengan modul pembelajaran sosial emosional. Pengalaman belajar masa lalu adalah mengetahui identifikasi guru yang menerapkan social emotional learning dengan CASEL. Dalam menyusun modul ajar yang terintegrasi PSE, harus kreatif dan memaksimalkan potensi seperti halnya dengan prinsip coaching. Penerapan di masa depan. Jika ada siswa yang emosinya naik turun, mungkin bisa di-coaching atau ditemukan pola kekuatan diri ataupun potensinya secara kolaboratif dalam percakapan. Praktik baik yang dapat dilakukan adalah mengajarkan atau memasukkan materi tentang sosial emosional di pembelajaran dan mengcoach guru lain untuk menekankan pembelajaran sosial emosional agar terjadi well-being dalam belajar. Informasi lain terkait coaching hubungannya dengan PSE adalah PSE itu menekankan pada pengembangan keterampilan sosial emosional siswa seperti kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Guru penggerak berperan penting dalam membantu guru mengintegrasikan PSE. Melalui coaching, guru dapat belajar cara menciptakan lingkungan kelas yang aman dan mendukung pembelajaran, sehingga siswa lebih nyaman dan santai dalam pembelajaran. Pertanyaan pemantik yang ada di LMS. Pertanyaan pertama, bagaimana peran Anda sebagai seorang coach di sekolah dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya di paket modul 2, yaitu pembelajaran berdiferensiasi? Peran saya sebagai coach di kelas dan kaitannya dengan pembelajaran diferensiasi adalah di dalam pembelajaran diferensiasi, guru sebagai pemimpin pembelajaran diharuskan memiliki kemampuan coaching melalui alur tirta. Prinsip coaching yaitu mendengarkan aktif, kesadaran penuh, dan pengajuan soal yang berbobot. Peran guru sebagai coach. Berdasarkan prinsip coaching yang sudah kita pelajari, peran saya sebagai coach di sekolah yaitu pembelajaran diferensiasi yaitu dalam kegiatan MGMP Mapel Biologi, kita bisa sharing dan berdiskusi dengan rekan sejawat semapel untuk membantu mereka belajar berdiferensiasi. Percakapan ini dilakukan secara setara atau kemitraan. Kita juga memicu berpikir rekan sejawat untuk kreatif dalam mencari ide untuk produk, konten, dan proses dalam melakukan pembelajaran diferensiasi. Dan kita juga harus bisa memaksimalkan potensi dari rekan sejawat kita untuk menguatkannya dalam pembelajaran diferensiasi. Pertanyaan kedua, bagaimana peran Anda sebagai seorang coach di sekolah dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya di paket modul 2 yaitu pembelajaran sosial emosional? Peran saya sebagai coach dalam pembelajaran di kelas dan kaitannya dengan pembelajaran sosial emosional yaitu sebagai pendidik harus mampu memberdayakan siswa untuk menggali potensi yang ada pada diri siswa. Dalam proses menggali potensi siswa,
Guru harus melakukan proses penumbuhan jiwa sosial emosional seperti kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, hubungan relasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Siswa akan dengan mudah mengatur semua aktivitas disesuaikan dengan indikator tiap rubrik pada 5 kompetensi tadi. Sebagai pendidik dan juga wali kelas, saya berusaha untuk melayani siswa penuh dalam hal pembelajaran dan pelayanan pendidikan sosial emosional anak. Mungkin saya bisa melayani anak yang bermacam-macam dan mencoba melakukan restitusi. Di dalamnya bisa kita integrasikan dengan tahapan coaching yang akhirnya dapat mengarahkan siswa untuk menemukan sendiri solusi atas masalah yang dia punya. Peran lain sebagai coach di PSE yaitu dalam percakapan dengan coachee yakni rekan sejawat sendiri, setidaknya menghindari asumsi negatif, berasosiasi sendiri, menyimpulkan sendiri tentang solusi atas masalah guru. Ini juga menjaga manajemen diri, coach, dan hubungan relasi yang positif. Dalam teknik coaching, coach juga harus mampu mengarahkan coachee dalam menemukan solusi atas masalahnya sendiri dan mempertanggungjawabkan secara komitmen. Tanggung jawab juga termasuk ke dalam alur tirta, di mana seorang coach mampu menuntun coachee dalam berkomitmen menjalankan rencana aksinya dan ada rencana tindak lanjut dari kegiatannya. Bagaimana keterkaitan keterampilan coaching dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran? Jika kita memiliki keterampilan coaching yang baik, maka kompetensi kita sebagai pemimpin pembelajaran dapat dengan lancar dan baik juga. Karena pada dasarnya tujuan coaching adalah untuk mengembangkan kompetensi-potensi guru. Kalau gurunya sudah berkompeten, siswa yang akan dengan mudah menemukan kekuatan diri dan guru juga dapat memberdayakan semua potensi siswa. Keterampilan coaching yang dimiliki dapat membuat guru hadir penuh dalam setiap permasalahan siswa, mampu mendengarkan atau menyimak aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot kepada siswa yang bermasalah, sehingga guru dapat menemukan solusi bersama siswa demi kelancaran belajarnya. Jika guru kompeten dalam coaching, maka guru akan baik dalam memperhatikan murid, menerima semua ucapan, mendengarkan masalah, mampu mengajukan pertanyaan berbobot, dan menghindari asumsi negatif ataupun berasosiasi terlebih dahulu sebelum mengarahkan siswa menemukan potensi diri dalam memecahkan masalahnya. Sehingga keterampilan coaching ini harus dimiliki guru atau tenaga kependidikan agar mampu menciptakan pembelajaran yang nyaman, tenang, agar dapat memaksimalkan potensi siswa atau rekan sejawat dalam menangani permasalahan dan menemukan sendiri solusi atas masalahnya. Alur tirta yang baik yang akan membuat coachee mengerucutkan masalah dan mendapatkan rencana aksi yang terbaik dalam tindakan selanjutnya. Terima kasih. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.